Shalom dan selamat datang di Mekorot pekan ini. Parasha pekan ini menyimpan rahasia besar tentang hari-hari Akharit Hayamim dan jalan-jalan di depan kita. Hakikat dari topik parasha di hadapan kita harus diperiksa berdasarkan nama dari porsi Torah tersebut. Kata Ekef terkait dengan istilah Akefut Hamashiach atau jejak-jejak Mesias. Dalam kitab 2 Petrus pasal 3, pertanyaan diajukan kepada kita semua untuk periode akhir Hayamim. Kita akan menjadi jenis manusia seperti apa di hari-hari terakhir? Porsi Torah ini dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 memberikan jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini dalam konteks memasuki negeri yang merupakan waktu sebelum penebusan terakhir. Musa berbicara kepada hati mereka yang dipimpin selama 40 tahun di padang gurun dengan kata-kata berikut. Dan sekarang, hai Israel, apa yang diminta Elohimmu daripadamu? Hanya ini, takutlah akan Elohimmu, berjalanlah hanya di jalan-jalan ilahi, dan kasihilah serta layanilah Elohimmu dengan segenap hati dan jiwamu. Penting untuk dicatat bahwa Musa menyebut mereka sebagai Israel, bukan sebagai Yakub. Mengapa ini begitu penting? Istilah Israel digunakan untuk merujuk kepada bangsa Yahudi pada status mereka yang penuh. Ramad menjelaskan bahwa Israel memiliki dua status, satu yang disebut Haktanot dan satu yang disebut Hagdalot. Mari kita tinjau perbedaan antara kedua ungkapan tersebut. Ketika bangsa Yahudi disebut dengan nama Yakub, mereka belum dalam keadaan kepenuhannya, yang berarti mereka belum mencapai potensi penuh mereka. Tetapi ketika bangsa Yahudi dikenal sebagai Israel, mereka telah mencapai potensi penuh mereka. Haktanot merujuk pada nama Yakub, sementara Hagdalot merujuk pada nama Israel. Demikian pula, Mesias juga memiliki dua status. Salah satunya disebut sebagai Mesias putra Yosef, sementara yang lain disebut sebagai Mesias putra David. Dalam porsi kita pekan ini di akhir parasha, Musa menyebut bangsa Yahudi sebagai Israel, bukan Yakub. Mengapa ini begitu penting? Karena Musa memberikan bangsa Yahudi resep untuk mencapai kepenuhan mereka sendiri. Wow, Devarim 10 ayat 12 menggambarkan bahan-bahan untuk keberhasilan Israel. Meskipun kita semua sadar akan ungkapan kepenuhan bangsa-bangsa, the fullness of the Gentiles, penting untuk memahami bahwa kepenuhan orang Yahudi didasarkan pada kemampuan mereka untuk memperkuat perjanjian mereka dengan Elohim melalui Torah dan mitzvot. Bahan pertama yang disebutkan oleh Musa adalah kata yirah yang berarti mendekat bukan menjauh. Agar bangsa Yahudi menjadi Israel, mereka harus pertama-tama dan terutama menaruh kepercayaan mereka kepada Elohim. Setelah 7 Oktober, Israel sedang diuji saat ini untuk melihat di mana kepercayaan mereka terletak. Elohim telah membawa malapetaka ini kepada bangsa Yahudi agar mereka percaya kepadanya sehingga Israel akan memasuki kepenuhannya. Halacha yang berarti berjalan adalah hal kedua yang disebutkan. Dengan kata lain, tidak cukup hanya percaya padanya, tetapi Israel harus menjalani gaya hidup halachik dan memasang pagar di sepanjang jalan. Jalan bagi Israel harus tetap lurus dan sempit. Ketiga, jalan tersebut harus menjadi jalan kasih. Kata Ibrani ahava atau kasih memiliki nilai 13 yang merupakan setengah dari 26 yang merupakan nama Elohim. Pada dasarnya Elohim menginginkan kemitraan dan hubungan yang setara dengan kita. Kata Ibrani ahava menyiratkan kemitraan yang setara dengannya. Terakhir, Musa menyebutkan avodah, kata avodah yang berakar dari kata eved atau pelayan, suatu hubungan ketika kita bersikap nulifikasi terhadap keinginan kita sendiri untuk berjalan sesuai kehendak Sang Pencipta kita.
Torah adalah lem spiritual yang mengikat semuanya bersama-sama. Mari kita berlari di jalan yang lurus dan sempit menuju kemitraan yang setara dengan melepaskan semua jalan lain. Melakukan hal ini akan membawa kita kepada kepenuhan kita dan kepada keselamatan seluruh Israel. Demikianlah Mekorot untuk pekan ini.